Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa kantin Ramadan SD Muhammadiyah Kuto Arjo yang berbahagia, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap bisa istiqomah berada di dalam kegiatan rutin di bulan Ramadan, yaitu kajian rutin di SD Muhammadiyah Kuto Arjo secara virtual. Mudah-mudahan kegiatan ini betul-betul termasuk kegiatan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini, alhamdulillah, kita sudah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dengan menjelang akhir di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita berintrospeksi diri, kita melihat dari apa yang sudah kita kerjakan dari tanggal 1 Ramadan hingga saat ini. Mudah-mudahan itu sudah merupakan bagian amaliyah terbaik kita di bulan Ramadan tahun ini. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Hadirin pemirsa kajian rutin Ramadan SD Muhammadiyah Kuto Arjo, baik dari siswa, bapak ibu guru, seluruh murid, semuanya kita menyapa dari layar YouTube SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Pada kesempatan ini kami sampaikan sebuah ayat Allah yang di bulan puasa ini atau di bulan Ramadan ini sangat sering dibaca, sangat masyhur, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man shahida minkum asy-syahra falyasumhu. Wa man kana maridan aw ala safarin wa 'iddatun minal ayyamin ukhra. Yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilu 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Mari kita kaji dalam bahasa Indonesia. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak yang ditinggalkannya itu. Pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jemaah pemirsa yang berbahagia, di dalam ayat ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 185, Allah memberikan petunjuk dalam satu ayat secara lengkap bagaimana gambaran bulan Ramadan, di mana salah satu kemuliaannya yaitu adalah diturunkannya Al-Quran di dalam bulan tersebut sebagai petunjuk bagi manusia untuk menunjukkan kebenaran, mana yang hak, mana yang batil, sebagai petunjuk bagi kita semua. Selanjutnya, ketika umat Islam bertemu dengan bulan tersebut, maka diwajibkan berpuasa. Itu sudah menjadi ketentuan panggilan Allah di ayat yang sebelumnya, bahwa itu sebagai orang yang beriman diwajibkan di sana berpuasa.
Nah, maka kemudian selanjutnya di dalam ayat itu pun juga dijelaskan bahwa Allah sudah membahas bahwa di dalam setiap ibadah apapun Allah tidak mempersulit umatnya. Dengan ibadah berpuasa ini bukan sulit sebetulnya, karena Allah pun memberikan petunjuk bagaimana cara melaksanakan ibadah ini, dan Allah tidak pernah memberatkan di dalam syariatnya. Termasuk di sini boleh ketika ada seseorang tidak berpuasa tetapi ada sebab-sebabnya, maridun aw ala syafarin, orang yang sakit atau dalam perjalanan, memang dia dibolehkan tidak berpuasa dengan syarat mengganti pada hari yang lain. Nah, itu sekelumit sedikit terkait dengan apa perintah kemudian dan kemudahan yang Allah berikan. Kemudian di akhir ayat ini, sebetulnya ini yang akan kita angkat pada kesempatan ini, yaitu adalah bahwa ketika Ramadan ini sudah dijalani dengan maksimal, karena di sana di akhir, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam menjalankan ibadah puasa tuntas, Ramadan ini 1 bulan kita laksanakan dengan tuntas, dengan penuh keikhlasan dan keyakinan, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di jelang-jelang akhir Ramadan ini, insya Allah mudah-mudahan Allah selesaikan tugas kita, Allah sampaikan usia kita sampai dengan menyelesaikan Ramadan ini, sehingga kemudian diakhiri dengan bersyukur kepada Allah, mengagungkan asma Allah. Maka kemudian setelah selesai bulan Ramadan, maka kita masyhur datanglah Idul Fitri. Orang yang berpuasa, maka dialah yang berhak untuk Idul Fitri, hari yang fitri, hari yang suci, ya, sebagai bentuk bagian dari ibadah kita. Tentunya adalah 1 Syawal. Sementara di Indonesia ini kita mengenal ada budaya yang sudah sangat mengakar dan melekat, dan seolah-olah itu memang menjadi sebuah karakter yang ada di bumi Nusantara ini, atau di Indonesia ini, yaitu salah satunya adalah halal bihalal. Ketika bulan puasa sudah dilaksanakan, ibadah puasa sudah dilaksanakan, 1 bulan Ramadan sebagai rasa syukur mengagungkan kepada Allah, maka kemudian di sana dirayakan dengan halal bihalal. Dari perkataan ataupun dari bahasa halal bihalal, seolah-olah memang itu adalah budaya yang datang dari sebagai asalnya Islam di Arab sana. Tapi sebetulnya ketika kita kaji lebih dalam, halal bihalal itu adalah memang murni budaya dari Indonesia. Dan ternyata juga di daerah lain di luar sana tidak ada. Nah, tetapi karena itu memang adalah sebuah kebaikan, maka sampai dengan saat ini pun progres halal bihalal itu tetap dijalankan. Kemunculan istilah halal bihalal itu juga sudah dipatenkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, yang di situ memang diterjemahkan sebagai saling menghalalkan atau saling memaafkan. Dan ini sebetulnya istilah yang sudah lahir sejak negeri ini belum merdeka, sejak di zaman masih penjajahan Belanda. Dan itu mengenai bagaimana hadirnya halal bihalal ataupun budaya halal bihalal ini ada berbagai versi. Namun pada ending intinya adalah bahwa di sana ada sebuah silaturahmi yang baik, saling mengunjungi, saling meminta maaf, dan saling menghalalkan di situ sebagai bentuk pembersih dari ibadah kita. Nah, maka dan di dalam Muhammadiyah pun ternyata juga di sana sudah tercatat di Suara Muhammadiyah edisi tahun 1924. Di
di sana sudah ada istilah halal bihalal. Nah, maka dari itu sampai sekarang pun budaya tentang halal bihalal ini tetap dilestarikan di Indonesia, bahkan juga yang jauh pun datang pulang untuk mudik, kemudian di sana berlebaran dengan berhalal bihalal dengan warga sekitar, dengan saudara, dengan kaum kerabat, saling memaafkan. Dan ini diangkat sebagai kebiasaan yang baik, sehingga hal ini tetap dilestarikan. Dan esensinya adalah sebetulnya ini adalah bagian dari pengembangan ayat tadi, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan menyempurnakan di bulan Ramadan kita dengan menjalankan ibadah puasa secara penuh, sempurna, kemudian selanjutnya mengagungkan asma Allah. Maka di sana ketika sebelum adanya halal bihalal kita bertakbir, ya, bertahmid, mengagungkan asma Allah, dan itu dilakukan supaya kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bentuk kesyukuran itu diwujudkan dalam bentuk halal bihalal yang ada. Nah, walaupun kemudian dalam pengembangannya halal bihalal berkembang, tidak hanya tingkat keluarga, tidak hanya tingkat saudara, tetapi juga bisa dilakukan di tingkat kantor ataupun apapun. Namun karena sekarang mungkin perlu diperhatikan segala sesuatunya, protokol kesehatan harus dijaga dan yang lain sebagainya. Nah, maka yang paling pokok adalah esensi silaturahmi kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa memaknai, kita bisa melaksanakan kegiatan halal bihalal yang ada pada tahun ini dengan penuh keberkahan, kebaikan, dengan seraya tetap mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan untuk kita berbuat baik. Esensi yang ada di dalam paling penting adalah esensi dari silaturahmi itu. Saya kira itu yang kami sampaikan. Bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.